Salam damai sejahtera, saudara-saudariku terkasih dalam Kristus Yesus. Kita tentu sering mendengar nasihat dari orang saat kita dilukai. Seperti, sudahlah, jangan didengarkan. Atau, cuekin aja, jangan ambil hati. Atau, maafkan saja, yang waras ngalahlah. Rasanya sangat mudah menasihati orang. Tapi mudahkah kita melakukannya? Saya juga pernah mendengar seorang kawan yang emosional, yang gengsinya sangat besar, tapi bisa diam saat dimarahi atasan atau klien besarnya. Padahal mungkin dia belum tentu bersalah. Tapi dia bisa diam dan mengalah. Padahal kalau sama teman atau bahkan mungkin sama keluarganya sendiri, rasanya hal tersebut mustahil dia lakukan. Kira-kira apa yang bisa membuat dia melakukan itu? Ada teman yang mengatakan, dia itu bisa sabar karena sama orang yang dia hargai atau orang yang lebih tinggi levelnya dari dia. Coba dengan yang selevel atau mungkin yang lebih rendah. Tidak mungkin itu bisa terjadi. Kalau dipikir, rasanya ada benarnya juga. Kadang orang rela melakukan hal yang sulit karena suatu motivasi tertentu, demi kebutuhan atau keinginan yang lebih besar. Orang dapat menekan egonya. Sekarang bagaimana dengan Allah kita? Bukankah dia jauh di atas kita? Jauh di atas semua atasan kita, jauh di atas para klien, bahkan jauh di atas para konglomerat sekalipun. Atau jauh di atas dari seorang presiden dari negara manapun juga. Ingat, Matius 25 ayat 40 mengatakan, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Sekarang, maukah kita melakukannya untuk Allah? Jawabnya tentu mau. Tapi saat melakukannya, Tuhan, rasanya kok sulit banget. Yang jadi masalah, bagaimana tanggapan hati kita? Sepertinya sangat sulit untuk mengalah, menerima, atau memaafkan orang yang sudah melukai hati kita. Apalagi bila lukanya sudah membekas sangat dalam. Tapi kadang luka ini sulit sekali dapat sembuh bila kita tidak benar-benar membereskannya. Kadang kita mencoba mengubur luka tanpa membereskannya. Hal ini sebenarnya tidak baik. Karena kapan saja luka ini dapat timbul kembali. Bahkan menjadi luka yang lebih besar dan tercampur dengan kondisi yang kurang baik saat itu. Lukas 6 ayat 27 sampai 28 mengatakan, Aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Dulu saya berpikir, bagaimana mungkin saya bisa mengasihi musuh saya? Apalagi minta berkat pada mereka. Tidak mengutuk saja sudah baik. Tapi rupanya Tuhan mengajarkan demikian. Secara manusiawi, saya pikir ini ada benarnya. Dan sebenarnya dapat menjadi jalan keluar yang terbaik. Dengan kita bisa mengasihi musuh kita, apalagi berdoa untuk mereka, artinya masalah dalam hati kita perlahan-lahan sudah menjadi beres. Sehingga kita pun dapat memperoleh kedamaian di hati. Secara akal sehat, saya berpikir, bila kita sakit hati dan membenci seseorang, hati kita jadi terbeban, terluka, kesal, dan kita sendiri menderita. Kita terbelenggu dengan masalah kita. Sementara dia yang melukai kita, hidupnya terus berlanjut. Mungkin dia sendiri tidak terbeban karena sudah melukai kita. Bahkan malah mungkin tidak sadar kalau sudah melukai orang. Kadang kita mau mengampuni, tapi kita bingung mulai dari mana. Mungkin ini bisa jadi pegangan. Mari kita mulai dari mengikuti firman-Nya, yaitu dari Lukas 6 ayat 27-28 tadi. Tentunya memang tidak mudah melakukan firman ini. Tapi bila kita setia melaksanakannya, kita berdoa untuk musuh kita, walau mungkin awalnya sangat sulit untuk bisa meminta berkat baginya, tapi bila terus kita lakukan dengan taat pada firman-Nya, maka kita sendiri sebenarnya yang terlebih dahulu mendapat berkat, yaitu berkat untuk bisa menerimanya. Mungkin awalnya dengan berhenti membicarakan keburukan orang tersebut, berhenti mengutukinya, dengan mulai merubah kosakata kita, dan berusaha deal dengan masalah ini. Walau mungkin masih ada kemarahan dalam hati, namun kita juga bisa berdoa pada Tuhan. Tuhan, saya sudah mencoba melakukan bagian saya untuk memaafkan orang itu. Sekarang bagian-Mu Tuhan,
untuk bisa merubah apa yang saya rasakan. Hal ini memang tidaklah mudah. Tapi saat kita setia dan taat melakukannya dengan iman, Tuhan pasti akan memberi kita kekuatan dan berkat untuk bisa melakukannya. Jadi rasanya kita pun perlu motivasi untuk melakukan semua itu. Seperti teman tadi yang termotivasi oleh kebutuhan utamanya pekerjaan dan untuk mencukupi biaya hidupnya. Kita bisa menahan diri untuk diam dan mengalah. Tapi saat dihadapkan dengan situasi di luar kebutuhan utamanya, mungkin reaksinya akan berbeda lagi. Untuk itu, bagaimana kita harus bisa memotivasi diri kita sendiri dengan menempatkan Allah menjadi kebutuhan utama kita, sehingga kita dapat melakukan semua itu. Kita bisa memelihara relasi yang baik dengan Allah, dengan setia dan taat melakukan firman-Nya, sehingga kita dapat melakukannya. Walau sulit, tapi itu bisa. Ya, semuanya bisa demi Dia. Hal ini tentunya dapat menjadi motivasi yang baik pada seseorang dalam memenuhi kebutuhan utamanya dan memperoleh kedamaian di hati. Kita pun perlu menyadari bahwa dendam, sakit hati, benci akan melukai relasi kita dengan Allah yang akan mencuri damai sukacita dalam hidup kita. Sehingga dengan mengampuni musuh kita, sebenarnya kita mengampuni diri kita sendiri dan menghadiahkan hidup kita dengan damai sukacita surgawi. Efesus 4 ayat 32 mengatakan, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di-subscribe dan like, juga di-share agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.